Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang materi titik kritis dalam produk halal ya. Nah, baik kita ke pengertian tentang titik kritis. Jadi titik kritis dalam produk halal ini merupakan suatu kondisi, suatu tahapan dalam serangkaian produksi di mana ada kemungkinan produk tersebut ini menjadi tidak halal, ya, atau dia dikategorikan berarti dia haram. Ya. Karena memang dalam serangkaian produk halal, tahapannya panjang mulai dari pemilihan produk sampai dengan penyajian, pengemasan atau penyajian. Nah, dalam tahapan-tahapan tadi mana hal-hal yang menyebabkan dia menjadi tidak memenuhi persyaratan dari halal. Titik kritis produk halal ini dapat ditemui pada berbagai produk, baik produk yang makanan ataupun barang gunaan, ini sekarang sudah mulai meluas, bahkan juga pada material-material atau benda-benda pendukung. Ya. Jadi yang umum memang ada makanan dan minuman. Ini yang memang sudah sangat banyak penerapannya dan sekarang lebih disosialisasikan. Kemudian termasuk dengan obat dan kosmetik dan termasuk beberapa barang gunaan. Ada beberapa yang mulai mendaftarkan bagaimana kriteria produk halal untuk barang gunaan seperti baju, tas, kemudian bahkan elektronik juga demikian. Di sini sekarang lebih luas lagi ya. Jadi halal produk tadi dikatakan halal, memenuhi halal jika tersusun dari bahan-bahan atau unsur-unsur yang halal dan melalui proses produksi yang halal sesuai dengan syariat. Jadi serangkaian proses produksi sampai dengan pemasaran ini semuanya memenuhi kriteria. Nah, di Indonesia sudah terdapat namanya sistem jaminan halal ya. Jadi ini kita memang bersyukur salah satu negara yang muslimnya kita mayoritas dan jumlahnya besar dan juga sudah difasilitasi oleh negara, oleh ulama ya, bagaimana memang ada satu sistem yang bisa menjamin produk tadi menjadi halal ya. Jadi di sini ada SJH merupakan suatu pengelolaan terpadu bahan, proses, produk, sumber daya manusia, prosedur untuk menghasilkan produk halal dan menjamin kehalalan secara konsisten dan berkelanjutan. Nah, jadi di sini memang sistem tadi ini ada jangkanya ya, ada masanya. Nah, suatu produsen yang sudah dinyatakan produknya halal, maka harus komitmen, harus konsisten. Jika di dalam prosesnya terdapat perubahan, maka harus dilaporkan. Ya, harus dilaporkan dan dilihat apakah masih memenuhi kaidah halal atau tidak. Nah, jika tidak, ini juga bisa laporan masyarakat ya, aduan masyarakat bahwa terdapat temuan produk yang sudah dinyatakan halal tapi di tengah-tengah oleh produsen ini diganti. Itu juga bisa berimplikasi pada pelanggaran hukum ya. Nah, kita ke titik kritis dari bahan ya. Kita mengenal bahan ini ada dua macam ya, ada bahan hewani, ada juga nabati ya. Kemudian sebenarnya ada juga bahan-bahan anorganik yaitu dari bahan mineral ya. Kalau mineral ini dianggap karena dia benda mati, maka bendanya asalnya dia halal, tinggal nanti bagaimana apakah terkontaminasi dengan benda yang haram atau najis atau tidak ya. Nah, untuk bahan hewani ini ada beberapa kriteria. Jadi secara umum ini flowchart-nya demikian. Jika kita menemukan bahan hewani ya, bahan itu bisa bahan mentah ataupun sudah semi olahan ya. Nah, kita ke bahan yang mentah terlebih dahulu. Jadi bahan hewani ini bisa dibedakan menjadi dua golongan, yaitu golongan ternak ya, daging dan hasil sampingnya. Ya, hasil samping itu ya bisa lemaknya, bisa tulang, kulit, jeroan dan sebagainya. Kalau darah jelas dia haram ya. Jadi ini adalah daging ternak tadi seluruh bagiannya kecuali darah. Kemudian ada juga yang golongan yang bukan ternak. Nah, yang bukan ternak ini contohnya adalah susu, telur dan ikan. Nah, kalau dia susu, telur dan ikan kemudian dia tidak diolah dan sudah dibersihkan najisnya, misalnya pada telur ada sisa kotorannya itu sudah dicuci dengan cara yang benar, ya. Jadi tapi dia mentah tidak diolah, ya. Nah, jika dia tidak ada pengolahan, ini golongan telur mentah tadi,
termasuk golongan yang tidak mempunyai titik kritis. Jadi dikatakan non titik kritis. Untuk telur ikan juga demikian ya. Tentu harus dibersihkan terlebih dahulu. Jadi materialnya dia halal. Nah, tapi kemudian dalam proses untuk dia menjadi benar-benar halal harus membersihkan juga benar. Susu juga demikian harus diperhatikan bagaimana cara panennya. Dipastikan tidak terkontaminasi bahan-bahan yang najis ya. Nah, kemudian di sini jika ada pengolahan bagaimana? Contohnya susu diolah menjadi susu serbuk atau menjadi keju atau susu UHT, maka ada titik kritisnya karena ada penambahan bahan-bahan yang lain. Ya, misalnya diberi pemanis gula misalnya, dilihat dulu gulanya dan cara mengolahnya bagaimana. Telur, jika sudah diolah ya misalnya menjadi pindang telur frozen begitu ya, ya dilihat pengolahannya bagaimana. Atau tepung telur. Ikan juga demikian, kalau ikan mentah yang masih mentah tidak ada bahan tambahan, tidak ada pengolahan kecuali dibersihkan. Dibersihkan maka dia tidak ada titik kritisnya, tapi jika sudah diolah menjadi misalnya presto, ikan presto, atau menjadi olahan-olahan yang lain, maka harus diperhatikan dia ada titik kritisnya dan kita telaah bahannya nanti apa saja ya. Nah, itu golongan susu, telur, dan ikan. Nah, untuk yang golongan-golongan dari hewan ternak ya. Nah, di sini tadi kita bagian-bagian dari ternak adalah daging dan bagian-bagian yang lain yang bisa dimanfaatkan. Nah, jika daging tadi halal ya, maka nanti kita ke flowchart yang selanjutnya di bagaimana cara menyembelihnya. Tapi jika hewannya memang hewan yang haram, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengklasifikasi golongan-golongan binatang yang dia tidak halal, babi, celeng, binatang yang karnivora dan sebagainya ya. Misalnya ya macam-macam ya, kelelawar dan sebagainya, maka dia haram. Tapi kalau dia yang hewan yang ternak yang halal, sapi, ayam, kambing, domba, apalagi unta, kerbau misalnya ya. Nah, kita lihat cara penyembelihannya ya. Nah, di sini tadi kemarin kita mengenal istilah julehat, juru sembelih halal ya. Yang sudah tahu tata cara menyembelih dengan cara yang halal. Nah, ini ada dua macam. Jika penyembelihannya sesuai dengan syariat Islam, memotong dua jalur ya, saluran pernafasan dan saluran cerna, dan memang matinya karena disembelih, maka dia menjadi sembelihan yang halal. Nah, ini bagaimana jika tidak? Contoh hewannya dia halal, tetapi penyembelihannya tidak sesuai syariat Islam. Ini bukan bangkai ya, bukan berarti hewan yang ditembak, kemudian hewan yang tertanduk, yang jatuh, tergencet dan sebagainya. Dia disembelih, tetapi penyembelihannya tidak sempurna. Nah, ini pentingnya ada juleha tadi, juru sembelih halal. Karena yang bertanggung jawab terhadap halal atau tidaknya daging-daging ternak ini adalah seorang juru sembelih halal tadi ya. Nah, contohnya di sini menyembelih yang tidak sempurna biasanya pada banyak yang dijumpai di masyarakat kita adalah ayam. Jadi menyembelihnya ini tidak sempurna, tidak sampai kemudian mematikan sampai mati, pemutusannya kurang, begitu mungkin pisaunya kurang tajam atau cepat sehingga hanya menggores saja tanpa memotong dua saluran tadi. Nah, yang kedua juga sering juga ditemui pada ayam, ayamnya belum mati, keburu dimasukkan ke panci panas. Jadi ayam tadi matinya mati kepanasan, bukan mati disembelih. Nah, ini juga menjadi sesuatu, menjadi alasan hewan tadi, dagingnya tadi menjadi tidak halal. Nah, ini kenapa sering pelatihan penyembelihan secara syar'i itu harus diulang-ulang. Ya, belajar apapun memang harus diulang-ulang ya. Tetapi karena berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya pada musim-musim yang sangat laris ya, musim-musim misalnya mau hari raya, musim ini banyak orang membutuhkan daging ya, ayam katakanlah ada banyak event, ada. Nah, itu kadang kan cepat-cepat. Nah, juru sembelih halal ini yang seharusnya kemudian harus selalu mengupgrade, harus selalu mendapatkan tambahan wawasan supaya
pekerjaannya bertanggung jawab. Nah, jadi setelah disembelih, pastikan mati dulu, baru dimasukkan ke panci panas. Panci berisi air panas. Nah, ini yang temuan yang banyak kebetulan banyak ditemui di negara kita. Jadi ayam-ayam tadi belum mati, belum benar-benar mati, keburu dimasukkan ke dalam panci air panas sehingga dia matinya mati kepanasan. Nah, ini nanti kita harapannya kita bisa kemudian apa ya, jadi bisa memberikan informasi, memberikan pengetahuan kembali pentingnya kita menyediakan daging yang halal tadi. Ya, karena yang melakukan penyembelihan ya ini yang bertanggung jawab ya, dan orang-orang yang di sana ya, artinya dengan timnya yang menyediakan daging tadi. Nah, kemudian jika dagingnya tadi sudah disembelih dengan cara yang benar, yang syar'i, biasanya kalau untuk ternak besar ada RPH yang di bawah Dinas Peternakan dan julehannya juga bersertifikat begitu ya, dan harus konsisten, harus benar. Selanjutnya adalah jika tidak diolah, ya belum diolah ya misalnya dapat daging, dapat tulang, ya berarti sudah tidak ada titik kritisnya. Tapi kalau diolah, kita lihat cara pengolahannya ya, karena pasti ada bahan-bahan tambahan. Nah, kemudian untuk bahan-bahan nabati, jadi dari bahan tumbuhan ya, pada dasarnya semua bahan-bahan nabati, sayur-sayuran, buah, mungkin batang, akar dan sebagainya ini halal. Ya, kecuali yang tadi beracun dan berbahaya ya. Contohnya daun ganja ya pasti dia haram. Ya, diharamkan dan melanggar hukum. Ada umbi-umbian yang beracun begitu ya, itu juga kemudian harus berhati-hati. Nah, jika tidak diolah maka tidak ada titik kritisnya, tinggal bagaimana cara mencucinya dengan benar ya, karena seringkali sayur, buah dan sebagainya ini juga ketempelan najis, apakah dari kotoran-kotoran binatang ya, burung atau ya bermacam-macam. Jadi harus dibersihkan. Ini harus memenuhi dua aspek ya, harus halal dan bebas najis. Ya, jadi cara mencucinya juga harus betul. Bagaimana cara membersihkan najis golongan-golongan misalnya najis mutawasita itu kan kita harus tahu di sini. Nah, jika ada pengolahan, ya kita lihat pengolahannya bagaimana. Misalnya yang pertama adalah apakah ada pengolahan menggunakan kultivasi mikroba. Jadi ada pengolahan dengan mikroba misalnya difermentasi dan sebagainya ya. Nah, jika tidak ada pengolahan mikroba, nah kemudian berarti pengolahannya dengan apa? Apakah ada bahan tambahan? Ada bahan penolong, ada bahan aditif-aditif yang lain ya. Jika tidak ada bahan-bahan penambahan yang lain, maka dia kategori tidak titik kritis. Jadi misalnya buah yang segar, kemudian di jus tanpa ada tambahan gula misalnya ya. Jadi hanya air dan airnya dia juga air yang halal, yang suci ya. Berarti tidak ada titik kritisnya. Namun jika ada bahan penolong, bahan tambahan dan itu contohnya jus. Jusnya ditambahkan apa nih? Ada yang ditambahkan dengan gula, mungkin diberi topping-topping yang lain, coklat, kemudian yang nah itu harus dilihat bahan tambahannya bagaimana. Nah, kemudian yang ada pengolahan dengan mikrobial, ya biasanya di sini adalah menggunakan fermentasi. Contohnya, nah jika fermentasinya melalui fermentasi pembuatan khamr, maka jatuhnya dia haram. Kita kemana sudah membahas ya bedanya khamr dengan etanol. Namun jika pengolahan kultivasinya, mikrobialnya tidak melalui fermentasi, kita lihat bahan tambahannya. Jika dia halal maka dia harus kita lihat. Kalau dia tidak ada atau sudah halal bahan tambahannya maka dia tidak ada titik kritisnya ya. Tapi jika ada bahan tambahannya kemudian harus dilihat kembali bahan tambahan yang digunakan di sini enzimnya misalnya, kemudian mikrobanya apa itu harus ditelaah dia ditumbuhkan pada media apa. Nah, di sini tapi pada umumnya semua yang menggunakan pengolahan dengan mikroba itu ada titik kritisnya sampai dipastikan bahan yang digunakan dalam fermentasinya dia benar-benar halal dan tidak boleh melalui fase fermentasi khamr. Jadi kemarin saya ulang sedikit ya. Jadi fermentasi khamr rasanya begini. Suatu industri dia industri khamr jelas, misalnya bir bintang atau apa ini ya. Jadi ya pokoknya memang dia memang minuman keras begitu ya. Nah, perusahaan ini juga sekaligus membuat cuka,
dia membuat minuman yang non khamr tapi dia bercampur. Materialnya ada yang diolah jadi jalur khamr, ada jadi khamr kecuka, ada juga yang khamr dipurifikasi menjadi minuman non alkoholik. Semuanya ini haram. Karena melalui produsen yang sama membentuk khamr. Khamrnya sudah haram. Mau diolah jadi apapun dia tetap haram. Nah, tapi kalau ada industri pembuatan cuka, contohnya cuka apel, tanpa melalui jalur khamr atau ya cuka-cuka makan biasa ya, maka dia halal. Ya, tapi kita lihat dulu bagaimana jenis mikrobial atau ragi ya yang digunakan. Ya, jadi itu prinsipnya untuk bahan-bahan yang nabati. Nah, jadi tadi pada bahan titik krisis bahan kita lihat bahan nabati atau hewani. Nah, kita dari flowchart tadi dari flowchart masing-masing tadi kita bisa menentukan mana bahan yang mempunyai titik kritis, mana yang tidak, ya. Nah, kemudian syarat-syarat dari produk halal yang seperti kita ketahui ada zatnya, prosesnya, penyimpanan dan penyajian, termasuk cara memperoleh ya. Jadi dalam dokumen SJH begitu ya, tidak boleh cara memperolehnya misalnya ini adalah barang curian, barang selundupan, kemudian jadi yang asalnya tidak jelas, itu tidak boleh. Misalnya ya materialnya dia halal, misalnya buah begitu ya, tapi buah ini adalah buah yang dokumennya tidak jelas, belinya di mana, misalnya barang selundupan atau barang curian. Nah, ini juga tidak memenuhi syarat. Maka kita sempurnakan dalam proses syarat-syarat produk halal ini termasuk tingkat dokumen. Cara mendapatkannya jelas. Dia beli di mana ada notanya. Ya, itu. Nah, mengapa makanan, minum dan kosmetika harus halal? Ya, kemarin kita sudah juga menyinggung bahwa pada prinsipnya di alam ini yang halal itu jumlahnya sangat banyak, sangat berlimpah, sedangkan yang haram ini sedikit, jauh-jauh lebih sedikit. Nah, kalau kita masuk ke dalam industri olahan makanan, minuman, dan kosmetika yang bervariasi ya, jenisnya ini sangat banyak. Nah, kita ini memang diberi rambu-rambu untuk memilih yang halal. Yang halal itu akan memberikan efek yang baik, menenangkan, barokah begitu. Tapi kalau yang halal, ya, kita itu pasti akan menghasilkan suatu kemudorotan. Itu yang kita yakini. Dan kita buktikan atau kita terapkan pada produk yang beredar di sekitar kita. Ya. Nah, contohnya di sini makanan dan minuman. Makanan dan minuman tujuan utamanya apa? Ya untuk hidup ya, kita untuk hidup. Tapi tidak untuk gaya hidup. Artinya begini, makanan yang halal itu kan sangat banyak. Jenisnya macam itu bermacam-macam. Dan kita bisa hidupkan dengan makanan tadi ya. Misalnya lah, anggap di sini kita bisa sediakan, ditawari. Ada nasi, ada sayur, ada tahu tempe, ada daging babi. Kita nggak makan babi nggak mati kan? Tetap hidup kan? Nah di sini tujuan makan nanti juga harus benar-benar kita harus menguatkan semangat, mempunyai prinsip yang kuat bahwa tujuan makan itu untuk hidup. Hidup untuk apa? Untuk beribadah. Nah, makanya yang kita tidak akan ini loh, selama pilihan halal masih sangat banyak, maka memang tidak boleh kita memilih yang haram. Minuman juga demikian. Ada banyak minuman yang sehat-sehat ya. Ya, ada berbagai jenisnya teh, kopi, jus buah-buahan. Kenapa sih harus khamr begitu? Atau kenapa sih harus memilih minuman yang misalnya ada campuran, katakanlah dia adalah jus atau buah-buahan atau es yang ditambahkan dengan khamr. Pilihlah yang benar-benar halal secara sempurna. Nah, karena tujuan dari makan dan minum ini di sini adalah ya untuk kita menunjang kehidupan. Karena kalau kita kekurangan makan dan minum dalam jangka waktu yang lama bisa berujung kematian. Nah, ini ada kemudian ada keterpaksaan misalnya contohnya kita sedang berada di gurun pasir. Ya di gurun pasir lah ya. Itu kan nggak ada apa-apa. Satu-satunya makanan anggaplah hanya ada dendeng babi. Kalau tujuannya tadi untuk sekedar melanjutkan hidup, di situ ada keringanan. Ya makanan sekedarnya. Minuman juga demikian. Adanya minumnya kok kebetulan minuman khamr misalnya ya. Tidak ada air putih, tidak ada juga yang lain. Itu sekedar untuk
apa ya, jadi menegakkan tulang-tulang kita, gitu. Kemudian kosmetika ini juga hati-hati ya, karena kosmetika ini sudah salah satu industri yang sangat cepat perkembangannya. Kosmetika tujuannya adalah untuk memelihara. Memelihara kesehatan, memelihara mungkin penampilan ya. Nah, hati-hati juga dalam memilih kosmetik. Kan kita diberi kesehatan nih, ya. Kita ingin memeliharanya supaya dia tetap baik, kulitnya sehat, rambutnya sehat. Maka peliharalah kesehatan yang diberikan oleh Allah ini dengan sesuatu yang halal, ya. Eee, Boleh nggak kita tidak menggunakan kosmetika? Kan ya nggak apa-apa. Anggaplah ya, kita tidak menggunakan misalnya ya yang putri-putri, kalau tidak menggunakan pelembab, kalau tidak menggunakan bedak kan nggak apa-apa, kita tidak berujung kematian kan ya, maksud saya begitu. Jadi tidak tidak urgent sebenarnya kosmetika ini. Nah, artinya harus terbangun suatu mindset bahwa karena kosmetika ini bukan kebutuhan primer, yang artinya kalau tidak digunakan tidak berujung kematian, tidak berujung sakit, pilih yang halal. Dan kabar baiknya di Indonesia itu banyak sekali kosmetika yang sudah halal. Jangan kemudian kita, oh saya cocoknya merek ini yang dia katakanlah dari Jepang, dari Korea, dari Thailand yang tidak jelas. Sekarang kita pikirkan kembali, kita menggunakan kosmetika untuk memelihara kesehatan. Kita menggunakan bahan yang belum jelas kehalalannya. Ada resiko haram ya. Tapi kan bagus di kulit saya, ini saya cocok. Itu merupakan ujian ketaatan. Ya, kita pilihlah kosmetika yang halal karena kita ingin memelihara nikmat yang diberikan oleh Allah berupa kesehatan dalam diri kita. Nah, ini pentingnya memilih kosmetika yang halal. Nah, kecuali obatnya, khusus obat karena untuk kebutuhan yang mendesak, kebutuhan yang kritis yang apa namanya penting sekali ya, maka ada beberapa keringanan yang terpaksa. Contohnya ya, obat ini yang orang ini sakit ya dan dia harus diberikan obat, ternyata obat ini mengandung enzim dari babi. Tapi kalau tidak diberikan obat dia kritis. Dia akan berada pada fase yang mengancam kesehatannya dan berujung kematian. Makanya boleh. Nah, obatnya ada tapi masih harus menunggu dari Jakarta. Nah, ini kan perlu jeda waktu, ada jeda waktu, sedangkan obat ini harus diberikan dengan segera. Nah, kalau untuk khusus obat ini ada beberapa keringanan dan itu pun tidak diberikan terus-menerus. Sambil menunggu obat yang misalnya sudah halal ya, ini katakanlah obat ini ada unsur dari babi, ada enzim babinya, ya diberikan karena ini sudah mengancam jiwa. Ini berbeda dengan kosmetika ya. Nah, coba tanyakan yang putra-putra itu, yang laki-laki itu nggak pakai kosmetik nggak apa-apa kan, sehat-sehat saja ya. Ini biasanya tantangannya pada yang perempuan ya, kosmetika ini pilih-pilih begini, saya cocoknya begini, jerawat jerawat 1 biji ada panik setengah mati ya. Jadi pilihlah yang halal dan di Indonesia banyak yang halal dan banyak yang terjangkau harganya. Ya, itu. Nah, kita sekarang ke masing-masing contoh ya. Jadi pada prinsipnya memang titik kritis tadi kita amati bahan bakunya, kemudian bagaimana prosesnya, ya. Nah, kita kemudian ke masing-masing contoh, ini beberapa contoh yang memang banyak temuannya atau produk ini yang hampir ditemui oleh semua di sekitar kita ya. Yang pertama untuk permen. Semua orang suka permen kan ya. Nah, permen bahan bakunya adalah gula diberikan dengan rasa, kemudian diberi dengan warna, kemudian diberi zat lain untuk membuat konsistensinya tertentu. Misalnya ada yang keras, ada yang lunak, ada jadi yang seperti jadi yang chewy begitu ya, yang bisa dikunyah begitu. Nah, titik kritis dari permen di sini apabila permen tadi permen yang golongan yang lunak ya, adalah gelatin. Gelatin ini biasanya diambil dari tulang dan kulit hewan. Nah, jadi harus dipastikan permen tadi jika dia golongan yang permen yang empuk ya, dia berasal dari gelatin yang halal. Ya, ini ada contohnya. Waspadai permen-permen produk impor. Contohnya di sini adalah permen susu Rabit. Saya lupa ini dari Cina atau dari Malaysia. Ini sudah dikonfirmasi dia mengandung DNA babi. Dan ini kita temunya mudah sekali di minimarket, di supermarket, begitu ya. Dia rasanya susu,
Jadi basicnya pasti dia susu dan gula, tapi bahan pengenyalnya menggunakan gelatin yang ternyata ada DNA babi. Demikian pula kita waspadai produk-produk permen. Ini kan permen itu banyak sekali macamnya ya. Jadi sweets ya, mulai yang kecil, yang dibungkus kecil-kecil sampai dengan yang dibentuk-bentuk. Waspadai produk-produk impor terutama dari negara yang muslimnya minoritas, seperti dari Cina. Murah, ininya bagus ya, tapi dia belum halal. Ini kita sangat khawatir ada gelatin babi karena bisa kita temui di minimarket yang di sekitar rumah kita. Nah, jadi pilih, lihat kemasannya dia sudah halal atau tidak. Ya, kalau di Indonesia ada label halal MUI-nya, kalau dari Malaysia misalnya permen impor ada label halal dari Jakim, demikian pula pada produk-produk yang lain misalnya permen-permen dari ini ya, dari beberapa negara. Ini kemudian ada juga permen, Anda tahu ya permen coklat kerikil, permen coklat yang ini ya, yang diklaim dari artinya biasa digunakan pada orang sepulang umroh dan haji ya. Harus hati-hati, ini dia berasal dari Turki atau dari Cina. Ya, karena itu harganya berbeda dan dia memang ditawarkan permen ya, misalnya permen begitu ya, entah itu coklat kerikil atau coklat yang dibungkus-bungkus begitu. Ini harus tanyakan apa mereknya, diproduksi di mana. Karena harganya itu yang dari Cina mungkin 1/4 kali lebih murah. Hati-hati, ya, karena memang mirip, tetapi kalau beberapa produk yang kebetulan dari Cina itu belum ada sertifikat halalnya. Nah, ini bahkan ini sudah menjangkau pada permen-permen yang untuk oleh-oleh haji dan umroh. Bayangkan seperti itu. Ya, saya pengalaman saya ketika haji waktu di Jeddah ya, kita belanja juga ditawarkan mau coklat yang Turki atau yang Cina, modelnya sama, mirip. Nah, itu harus hati-hati ya, karena kemudian kedua ada ya yang dari Cina ya, dan tentunya mirip sekali dengan harga yang jauh lebih murah. Jadi jangan hanya melihat murahnya saja, karena nanti kita menyediakan kepada para tamu yang maunya kita memberikan sodako, tapi kalau materialnya dia haram, karena ketidakhati-hatian kita yang belanja, ya kemudian ini juga menjadi hal yang harus kita pertanggungjawabkan ya. Nah, ini sederhana, ini masalah permen ya. Kemudian produk bakery, roti-rotian ya. Jadi kita tahu kalau roti bahan bakunya ya ada tepung, ada margarin, ada telur, ada susu, gula dan sebagainya. Nah, salah satu titik kritis pada roti adalah penggunaan L-cysteine yang digunakan sebagai pelembut roti. Biasanya L-cysteine ini digunakan atau diambil dari bulu atau rambut. Nah, ini harus hati-hati. Jadi yang halal adalah dari bulu hewan yang juga halal. Nah, ini ada kemungkinan juga bahwa cysteine ini diambil dari residu atau sampah rambut manusia, haram memakan bagian dari manusia. Ya, contoh orang itu kan ini rambut ya, apa namanya, memotong rambut di salon, dipangkas begitu kan, itu residunya kemana? Karena rambut itu sulit untuk sulit untuk rusak ya rambut itu ya. Nah ini juga kenapa harus memilih sustain yang halal? Karena tadi sistem tujuannya memang bukan bahan utama pada roti, tapi melembutkan roti. Tetapi jika berasal dari bahan yang haram, dia menjadi penyebab roti tadi menjadi tidak halal. Kemudian lemak juga harus ditelusuri, lemak yang digunakan lemak nabati atau hewani dua-duanya boleh, asalkan dia halal. Misalnya ada lemak dari susu, lemak dari daging-dagingan, boleh ditambahkan pada produk-produk mentega, ya, produk-produk bakery, tapi harus dia halal. Apa yang perlu diwaspadai adalah snack impor yang belum halal ataupun produk-produk dalam negeri yang belum tersertifikasi halal. Ya, jadi misalnya banyak kan roti yang terkenal, kemudian donat begitu ya. Di Indonesia produk, anggaplah dia produk yang memang sudah banyak kita temui di Indonesia. Kalau belum ada sertifikat halalnya, kenapa? Ya, padahal kita kan mayoritas dia di Indonesia ini adalah Muslim. Ya, jadi memilih produk yang sudah halal itu menjadi lebih menenangkan. Ada bakery yang kemudian dia memang
enak ya, kemudian misalnya dia lembut dan sebagainya, tapi dia belum halal. Ini juga ada pertanyaan mengapa? Ya, karena dia kan bisa memilih bahan-bahan yang halal karena untuk pasar-pasar di Indonesia. Kemudian yang snack impor tadi ya, karena sekarang mencari snack impor bukan hal yang sulit, banyak marketplace ya yang Anda mau roti khas dari mana, dari Jepang, dari Korea, dari mana, itu sudah banyak sekali ya, bakery-bakery itu roti-rotian, jadi harus cek dulu secara online ya, merek ini sudah tersertifikat halal di negaranya atau belum. Ada juga yang biasanya nunut ya, jadi satu negara yang tidak punya otoritas halal, dia memang mengujikan untuk masuk ke Indonesia, misalnya ke MUI atau di negara yang punya otoritas. Nanti bisa dilihat jenis-jenis stempel halal dari berbagai negara. Kemudian mie, ya ini juga produk yang hampir semua orang suka. Bahan utamanya adalah tepung terigu, bumbu-bumbu, ada minyak, biasanya minyak sayur, tapi nggak selalu juga, mungkin ditambahkan dengan saus-saus yang lain ya. Jadi titik kritisnya adalah pada penggunaan minyak ya, harus dipastikan minyak tadi yang halal, minyak nabatinya ataupun hewannya itu juga halal. Sausnya dan bumbunya tidak ada temuan sisa protein hewani yang haram ataupun ada unsur-unsur khamr ya. Nah, yang perlu diwaspadai apa adalah produk mie instan impor yang belum halal. Ya, jadi kalau di Indonesia ya mie instan itu kan murah dan semuanya insya Allah setahu saya sudah halal, tapi kalau kemudian sekarang ada tren-trenan kan ya, ada yang namanya samyang, ramyun, kemudian mie instan yang ya model-model yang macam-macam ya. Ada kemungkinan ada hidrolisat protein dalam bentuk remah, bukan remah sih ya. Jadi ini ya memang ada tambahan seperti daging ya, protein itu waspada jika dia dari protein yang belum halal. Ya, anggaplah bahkan meskipun bukan babi bisa saja dari hewan lain yang belum halal. Kemudian saus. Beberapa jenis saus terutama di beberapa negara memang biasa menggunakan saus dari khamr, dari arak, dari sake dan macam-macam. Itu harus kita hindari. Nah, jadi cek online terlebih dahulu sebelum membeli produk-produk mie instan impor yang belum halal. Kemudian olahan dari susu, jadi kalau susu asalnya dia halal, tapi ketika diolah, dia menjadi ada bahan tambahannya, kita perhatikan dulu bahan tambahannya apa. Nah, jadi susu itu bisa diolah menjadi keju. Nah, keju di sini kita lihat enzimnya. Ya, jadi enzim yang digunakan apabila halal, kemudian prosesnya dia halal, maka dia kejunya bisa halal. Tapi jika tidak, maka ini menjadi penyebab dia menjadi tidak halal. Kemudian ada whey, ya. Jadi whey di sini atau hidrolisat protein, biasanya whey protein ini digunakan sebagai susu untuk penambah untuk atlet ya, penambah massa otot ya. Jadi diambil memang protein yang branchin-nya dia rendah ya. Kenapa? Karena misalnya atlet ya, dia perlu mempertahankan massa atau menambah massa otot, dia minum whey, jadi protein yang high protein. Ada ini beberapa juga yang produk ini digunakan untuk orang yang diet tinggi protein. Misalnya dia ingin berdiet, tetapi meningkatkan massa otot. Biasanya orang laki-laki yang suka badannya besar begitu ya. Jadi ini harus hati-hati. Protein isolat protein, hidrolisat protein atau whey ini diolah dengan cara apa dan dipastikan dia halal. Nah, untuk keju-keju yang ada di Indonesia ataupun susu merek asli Indonesia ini rata-rata sudah halal. Tapi jika ada produk-produk yang impor, itu harus cek dulu ya. Apalagi diproduksi oleh negara-negara yang muslim minoritas, apakah protein whey-nya dan kejunya sudah halal atau betul. Karena bisa jadi bahan utamanya halal susu, tapi dalam penambahan bahan penolongnya seperti enzim, kemudian bahan-bahan untuk menggumpalkan dan sebagainya, tercampur bahan yang tidak halal menjadi penyebab tidak halal. Kemudian olahan daging ya, daging banyak sekali olahan daging ya, bakso, ada sosis, ada kornet, ada macam-macam ya. Nah, olahan daging ya, jadi bahan dasarnya saja ini sudah kritis karena tadi ya sudah kita pelajari daging harus disembelih dengan cara yang benar.
lemaknya belum bahan tambahannya, bumbu-bumbu, tepung, dan sebagainya. Nah, kalau untuk produk yang pabrik di Indonesia ini alhamdulillah rata-rata memang sudah halal ya. Apa ada sosis, so nice begitu ya, bakso apa begitu ya. Ini sudah hampir semuanya memang sudah halal ya. Nah, yang belum halal ini justru adalah produk impor ya. Kadang-kadang produk impor ini yang sering digunakan di acara hotel yang tamunya memang tamu yang mancanegara. Ya, jadi sosisnya nggak tahu ini mereknya apa kan nggak tahu. Karena kan tidak semua resto di hotel itu dia sudah halal ya, sudah tersertifikasi halal. Nah, jadi kalau yang justru produk-produk yang beredar di masyarakat, produk-produk frozen Indonesia itu sudah halal, tapi produk impor ini yang dipertanyakan. Kemudian ada lagi produk UMK. Ya, ini saya bukan sekarang memang akan digerakkan bagaimana UMK misalnya penghasil sosis atau bakso atau kornet yang dikelola oleh UMK ini juga sudah bisa didaftarkan ke si halal supaya mendapatkan sertifikat halal. Kenapa? Karena untuk quality control dagingnya belinya di mana, gilingnya di mana begitu ya. Nah, cara paling mudah adalah cek merek produk tadi di Direktori Halal MUI. Bakso gitu akan keluar mana yang sudah halal, sosis, kemudian apa nugget dan sebagainya ya. Kalau produk UMK kita lihat kewajaran harganya ya. Jadi kalau harganya tidak masuk akal ini bakso. Rata-rata bakso misalnya harganya yang buletan kecil itu kan berapa? 3.000 misalnya. Oh, dia kok murah ya. Baksonya gede harganya 1.000. Itu kita wajib curiga. Sesuatu yang too good to be true begitu ya, yang kayak nggak masuk akal tuh kita membuat otak kita kan bertanya-tanya, "Oh, ini kok murah sekali? Baksonya dari apa ini?" Ya, ya jangan-jangan dari babi. Ya kalau kadang-kadang juga bukan hanya dari babi, dari daging-daging yang lain ya, yang tikus dan sebagainya itu kan berbahaya, maka kita lihat kewajaran harganya. Kemudian ini juga salah satu trik, cek di sosial media dan berbagai grup makanan ya, terutama makanan halal. Nah, ini kan ya sosial media kadang-kadang istilahnya memang banyak gosipnya, banyak gibahnya, beberapa juga banyak julidnya ya, tetapi ada juga yang memberikan informasi yang bermanfaat. Informasi apa saja, jadi baik di Facebook, di apa namanya, Instagram, mungkin di Twitter, mana merek-merek yang halal, mana yang mencurigakan. Ini bisa menjadi laporan masyarakat. Karena juga sering terjadi kemudian laporan dari masyarakat, oh ternyata di situ produsen tadi yang dendeng misalnya, ternyata dia mencampurkan babi. Nah, itu kemudian ini artinya berita yang kemudian bisa membawa manfaat ya. Ini kan laporan dari masyarakat, dari orang-orang yang kepo-kepo tadi, tapi ternyata memang kecurigaannya dia benar. Tapi ya juga harus hati-hati, jangan sampai kita harus cross check, jangan sampai terjebak dengan fitnah. Tapi penting juga kita cek di sosial media. Jadi bukan kemudian pokoknya aku nggak tahu, yang penting ini enak aku makan. Itu harus tahu, tahu ini pempek ini halal atau tidak ya, apalagi olahan daging apa namanya, bakso ini dan sebagainya. Itu penting sekali supaya kita mendengarkan supaya tidak terjebak pada makanan-makanan yang haram ya. Kemudian darah ya, jadi hati-hati dengan pengolahan darah. Darah kita tahu dia haram. Mau dibentuk sebagai apapun, dikeringkan, dibekukan dia haram. Nah, celakanya darah ini sering digunakan sebagai bahan penolong pada berbagai produk, misalnya pada sosis supaya konsistensinya dia menjadi kompak ya, menjadi pembentuk gel begitu. Kemudian bahkan ditambahkan pada sebagian pembuatan produk-produk bakery, roti, cake, kemudian digunakan juga pada isian burger dan sebagainya. Nah, ini pentingnya tadi memilih produk olahan yang dia halal, ada sertifikat halalnya. Karena ternyata darah ini nyebarnya kemana-mana. Ya, tepung-tepung darah tadi itu. Kemudian ada emulsifier nabati. Jadi emulsifier ini memang digunakan supaya hasil dari produknya itu dia kompak ya. Jadi dia tidak ada yang encer atau yang mengendap di bawah. Nah, emulsifier ini bisa berasal dari nabati dan hewani. Jadi kalau dia soya
Lecitin artinya lecitin dari kedelai. Maka perlu dilihat apakah soya lecitinnya tadi yang berasal dari kedelai itu diproses dengan cara yang halal dari bahan-bahan yang halal atau tidak ya. Termasuk juga ditumbuhkan pada media apa? Medianya kan harus halal dan suci. Pernah ada kasus kemudian eh, enzimnya dia halal tapi ditumbuhkan pada media ini perutnya babi, lambung babi nggak bisa. Haram keseluruhannya itu. Nah, jadi titik kritisnya di sini adalah pastikan produk tersebut memang dia halal. Jadi kalau ada emulsifier belum tentu dia haram ya. Ada hoax, oh kalau ada kode emulsifier dia haram belum tentu. Ada juga yang emulsifier yang dia sudah halal, biasanya dari lecitin kedelai atau soya yang diproduksi dengan cara yang baik ya. Kemudian ini juga produk yang berbasis buah-buahan ya. Tadi kalau buah segar dia halal, ya tidak ada masalah, tidak ada titik kritis. Tapi ketika diolah menjadi manisan, buah kaleng, selai, nah maka kita lihat bahan-bahan tambahannya. Pastikan gula yang digunakan sudah halal. Pewarnanya juga demikian. Kemudian flavornya, pencipta rasanya, dan aditif-aditif yang lain, ini juga halal. Tidak merupakan, kalau menggunakan pelarut-pelarut yang berbasis dari alkohol, dia berasal dari alkohol yang non-homer. Itu titik kritisnya ada di situ ya. Ini karena cukup banyak buah-buahan yang kaleng ya, yang sekarang dikalengkan begitu ya. Ini juga perlu ada semacam edukasi pada produsen agar bisa menghasilkan manisan buah-buahan ini yang halal. Cara milih flavornya juga harus memilih yang baik dan halal ya. Kemudian untuk produk saus, kecap, dan penyedap ya. Untuk saus seperti saus cabai dan saus tomat, titik kritisnya ada pada gulanya harus halal ya. Kalau di Indonesia tidak ada masalah saya kira ya. Kemudian penyedapnya MSG, pewarna, dan tepung. Ini karena pernah ada kasus, itu sudah lama sekali ya. Jadi Ajinomoto itu pernah menggunakan enzim yang ditumbuhkan pada media babi. Itu ditarik itu, rugi Ajinomoto. Konsumen langsung menarik semuanya, nggak mau mengkonsumsi. Jadi pabriknya itu harus disucikan, harus dicuci dengan cara yang benar sebelum produksi dan menggunakan bahan yang halal. Nah, jadi ini kerugiannya sangat besar kalau berani atau coba-coba menggunakan bahan haram dan kemudian masyarakat sampai tahu. Itu masyarakat di Indonesia sudah pinter-pinter sekarang, ada babinya nggak tahu, sedikit nggak masalah sedikitnya. Sedikit atau banyak babi itu haram ya. Kecap ya. Jadi ini titik kritisnya pada MSG, pada ada tambahan khamar atau tidak, bumbu-bumbunya dan sebagainya. Untuk beberapa kecap yang merek Indonesia, ini sebagian besar sudah halal. Ada beberapa sih yang produk UMK yang mungkin masih belum ya. Ini nanti tinggal diedukasi supaya mendaftarkan ke halal juga. Namun pada kecap-kecap yang kecap-kecap yang khusus ya, misalnya kecap ikan, kemudian saus-saus ini ya beberapa kuliner yang saus dasi atau apa namanya ya. Jadi ada banyak itu harus diperhatikan dia halal atau belum. Kalau dia produk impor, pastikan otoritas dari negaranya itu sudah memberikan sertifikasi halal. Bumbu juga demikian ya, bumbu instan ini banyak macamnya harus dipastikan bahwa memang dia berasal dari bahan-bahan yang halal ya. Ada juga hoax misalnya, kalau namanya bumbu masak ya, jadi bumbu masak kan macam-macam itu mengandung tulang babi, belum tentu. Kalau dia sudah ada halalnya, berarti memang tidak ada unsur-unsur yang halal. Tapi kalau belum, nah itu yang belum nggak jelas ya. Mungkin saja ada ekstrak atau hidrolisat dari protein-protein yang merupakan penguat rasa yang menyebabkan dia tidak halal ya. Ini air, ini sederhana ya air. Kenapa sih air itu kok ya diuji kehalalannya ya? Hampir semua orang minum air, mungkin sekarang sudah tidak banyak orang merebus air, jadi membeli air isi ulang atau air minum dalam kemasan. Nah ini juga kenapa harus halal. Nah titik kritisnya pada air adalah penyaring atau adsorben karbon aktif. Kalau kita memasak sendiri kan airnya kan suci mutlak ya, pancinya dia bersih suci direbus nggak ada masalah.
pengolahnya tidak menambahkan apapun, namun pada mesin pengolah air isi ulang ini ada adsorben dan ada beberapa jenis, karena adsorben pasti dari bahan alam ya, kecuali kalau dia ada resin, resin itu sintetik ya, polistirena, sintetik biasanya tidak ada masalah karena dia sintetik. Justru yang dari bahan alam ini yang ada titik kritisnya. Karbonnya dari mana? Dari tulang hewan atau dari tumbuhan? Kalau dari tulang hewan, hewannya halal atau tidak. Itu yang perlu dilihat ya, bahwa air tadi memang memenuhi kaidah dia halal atau tidak ya. Ini contoh air minum dalam kemasan. Air minum dalam kemasan rata-rata sebagian besar yang merek-merek nasional sudah halal. Tapi ada juga yang merek-merek lokal yang ini juga perlu untuk diajukan halal ya. Kemudian minuman-minuman yang lain, ini istilah-istilah minuman yang mengandung khamr. Ingat bahwa khamr itu banyak atau sedikit, mabuk atau tidak haram. Setetes pun dia menyebabkan dia haram. Ya, jadi kita harus tahu beberapa istilah dari khamr yang mungkin tercampur di dalam berbagai macam produk, apakah itu minuman, makanan, cemilan dan sebagainya. Ya, ini ada beberapa istilah, misalnya bir, arak, tuak, ciu, ya ini jangan dibaca semuanya. Ini mengarah pada minuman keras. Jadi kalau ada istilah-istilah seperti ini jelas dia haram. Ada banyak atau sedikit, nggak masalah banyak atau sedikit, ya. Jadi istilah-istilah ini adalah istilah-istilah dari khamr. Kemudian produk yang berasal dari pengolahan khamr, contohnya bir bintang, zero, tetap haram. Minuman yang ditambahkan dengan khamr. Contohnya di sini ini biasanya ditemui di mungkin di hotel, minibar dan sebagainya begitu. Jadi kalau ada cocktail glass, ada tambahan whisky. Ya, tapi harus dipastikan ya. Kalau misalnya ada kafe menyediakan cocktail glass, itu tambahannya apa? Harus ditanyakan. Mojito. Mojito ini adalah minuman yang ditambahkan arak beras putih. Loh, sekarang banyak Bu minuman mojito ya. Kamu pastikan dulu. Ya, minuman di berbagai kafe itu mojitonya dikasih apa? Ya, tadi setetes saja arak yang tercampur pada mojito menyebabkan dia haram. Jadi tanyakan dulu ya, yang suka-suka ke kafe itu tanya. Ada mojito, ada margarita, macam-macam istilah-istilah ini ya. Nah, kalau saya nggak pernah ke kafe ya, minumnya di rumah soalnya ya. Nah, kemudian ada minuman ini yang sebenarnya minuman sejuta umat ya, teh dan kopi. Nah, kalau teh dan kopi yang ada di mana di kantin begitu di rumah kan ya sudah teh sama kopi saja, mungkin ditambahkan susu begitu ya. Tetapi ada juga olahan-olahan teh dan kopi yang ditambahkan dengan khamr. Ini ada beberapa istilah. Long Island Tea, ya, Danish Coffee, German Coffee, White Russia, Irish Coffee, Kahlua, kopi vodka. Jadi juga ada yang ini, jadi kopi bir dan sebagainya, kopi Baileys. Ya, jadi itu juga harus dihindari. Ya, jadi karena memang ada tambahan dari khamr atau produk fermentasi yang masuk ke dalam kopi. Kemudian juga ada dalam makanan ya, khamr tadi misalnya memasukkan ciu ke dalam masakan, capcay dan sebagainya. Ya, masakan Cina biasanya. Memasukkan rum ke dalam fla puding, memasukkan rum ke dalam tiramisu, baik itu cake ataupun minuman, ini juga menjadi penyebab tidak halal. Nah, jadi ini kan tadi khamr kita tahu, oh khamr itu haram, memabukkan. Tapi kalau sudah masuk ke industri makanan yang ada di sekitar kita dan menjadi tren, ingat, kita makan itu supaya bisa bertahan hidup, supaya sehat, bukan untuk gaya hidup. Kita boleh bergaya, gayanya harus halal, harus berhati-hati. Ya. Kemudian ini ke kosmetika ya. Jadi kosmetika kita ke definisi. Jadi kosmetika adalah sediaan ada bahan. Dia bisa digosokkan, dilekatkan, dituang ya dan sebagainya. Yang tujuannya adalah untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik dan mengubah badan, tidak termasuk golongan obat. Makanya kosmetika ini kalau tidak digunakan ya nggak apa-apa sebenarnya. Karena tujuannya kan tidak obat, tidak untuk menyembuhkan, tapi untuk meningkatkan penampilan, memelihara dan sebagainya ya.
Nah, ada beberapa jenis sediaan ya, ada yang serbuk seperti bedak, ada yang lotion, ada yang gel kenyal ya, ataupun ada yang solid. Ini ada berbagai macam eh, kosmetika ya. Nah, kemudian ini contoh yang cair adalah parfum ya. Jadi parfum di sini kenapa juga kita harus berhati-hati. Jadi supaya parfum memang kan di apa ya, di bagian luar ya, entah itu di kulit atau di baju begitu, tapi kenapa sih harus halal? Kenapa harus suci begitu ya? Karena bisa jadi ada cemaran dari eh, benda yang menyebabkan atau bahan yang menyebabkan tidak halal. Contohnya lemak babi. Nah, ini penting bagi yang suka dengan parfum atau wewangian akan jauh lebih baik kalau dia memang dia sudah halal atau ada kepastian bahwa dia animal free, tidak menggunakan lemak-lemak hewani, itu akan lebih aman ya, karena kalau dia 100% nabati ya kan dia menjamin nih produsennya hanya nabati itu, kalaupun ada najisnya dia bukan najis-najis yang menghola tuh. Tetapi kan jauh lebih aman karena kan disunahkan juga ya yang laki-laki mau sholat Jumat diberi wangian. Wanginya tadi itu harus halal dan suci. Anda wangi tujuannya sunnah mau sholat Jumat tapi dia ada najisnya nggak jadi sholatnya. Salah satu syarat sah sholat kan harus suci badannya, suci pakaiannya. Jadi harus hati-hati memilih parfum ya. Sabun juga demikian ya. Jadi sabun di sini dia bisa jadi lemak hewani ataupun nabati ya. Jadi yang jelas tidak boleh adalah ada lemak babi karena dia haram ada najis mughaladz tuh. Nah, sabun itu kan di bagian luar kemudian kita bilas. Masih diperkenankan ya menggunakan sabun dari lemak hewani yang bangkai misalnya. Karena nanti endingnya itu dicuci. Jadi ada beberapa yang masih membolehkan ya atau masih tapi dia tidak bisa mendapat sertifikat halal maksud saya ya. Boleh asalkan bukan lemak babi ya. Nah, ini karena kenapa kan lemak babi ini jumlahnya jauh lebih banyak dibanding lemak hewan yang lain. Jadi salah satunya menjadi produk sabun. Nah, untuk sabun yang diproduksi atau merek-merek Indonesia ini rata-rata dia sudah halal. Tapi kalau Anda ada merek-merek yang impor, tadi pastikan cek online terlebih dahulu sabunnya halal atau tidak ya. Nah, ini tadi bagian macam-macam sabun ya. Banyak sekali lah pokoknya macam-macam sabun ini ya, warnanya, aromanya, kemudian semacam-macam ya untuk sabun ya. Kemudian bedak ini ya bagi yang perempuan-perempuan ya di sini ini sering menggunakan bedak juga karena bedak tadi di sini ada beberapa bahan jadi yang berwarna merah ini yang mempunyai titik kritis karena dia berasal dari sumber apa. Nah, ya jadi di sini harus dipastikan cara paling mudah adalah cek merek ini sudah halal atau tidak. Ya, coba misalnya Anda habis wudhu terus apa namanya pakai bedak mau sholat itu kan berarti bedaknya harus suci ya, harus harus suci, harus apa namanya halal ya supaya tadi loh ibadah kita atau sesuatu yang nempel di kulit wajah kita ini juga halal dan baik. Body lotion, nah ini juga harus dipastikan dia halal ya karena digunakan tadi untuk memelihara supaya lembut ya kulitnya ya. Karena ada beberapa yang menggunakan misalnya di sini adalah plasenta. Jadi plasenta boleh diambil apabila berasal dari hewan yang disembelih dengan cara yang benar. Tapi tidak boleh plasenta manusia. Jadi menggunakan sama dengan rambut tadi bagian dari tubuh manusia ini hukumnya haram. Hati-hati memilih handbody, cek dulu terlebih dahulu deodoran atau antiperspiran ya. Di sini juga ada beberapa bahan-bahan yang mungkin menyebabkan dia tidak halal ya. Senyawa aktifnya biasanya adalah aluminium, tetapi ada juga eh, bahan tambahan yang supaya dia lembut. Kalau aluminium saja dia lebih keras ya sama dengan tawas begitu, nggak ada aromanya. Antiperspiran ini sengaja ditambahkan dengan bahan pelembut dan sebagainya. Pastikan sudah halal ya. Lipstick, nah lipstick ini juga karena dia oily base ya, jadi oilnya pelembabnya ini juga dipastikan dia halal. Apalagi nempel di bibir, habis itu kita gunakan makan, minum, jadi harus berhati-hati, sangat berhati-hati ya. Nah ini cara mencarinya ya, mencari produk yang halal, kita bisa download di Play Store ya, Halal MUI, nanti akan menyusul ada BPJPH tapi masih sedang dibuat programnya. Nah, kita ketik search produk, kemudian kita ketik nama produknya. Kita pastikan dia halal atau tidak. Nah,
Nah, jadi kalau mau belanja itu dilihat dulu. Yang mau belanja itu dia hanya, oh lagi flash sale, lagi diskon lagi, tapi juga penting ini ngecek dia halal atau tidak ya. Nah ini tampilannya ya, tampilan di halal MUI di Play Store ya. Nah, jadi kan tinggal lihat cari produk halal. Atau bisa juga kalau produknya di-scan barcode-nya. Kemudian nih kalau ini mengajukan sertifikasi halal, tanya halal resto juga ada. Jadi sebenarnya kalau di sekarang ini sangat mudah untuk mencari tahu, tinggal kita mau atau tidak. Ya, kita mau berhati-hati, memang di ingin mengupgrade informasi atau kita golongan orang-orang yang cuek. Yang penting kita nggak tahu. Itu deh kita ayo ayo kita semangat karena memang tujuannya halal adalah untuk menyelamatkan kita, ya. Nah ini silakan nanti Anda bisa ini ya mempelajari lebih lanjut dari berbagai referensi dari misalnya Direktori Halal, dari situs MUI, BPJPH, beberapa kelas halal, ya ada jurnal-jurnal halal juga ya.